Jujur, heels itu kan ada banyak sentinya ya. Oke. Ya. Mungkin tantangannya di situ semakin tinggi, otomatis dari segi keseimbangan tubuh itu juga kita harus Oke. pelajarin. Oke. Itu yang paling butuh persiapan itu pas ke nasional. Oke, Karena effortnya jauh mungkin lebih ya panjang gitu. lingkupnya juga berbeda. Kita Oke. berlomba itu benar-benar putra-putri terbaik se-Indonesia, semua Oke. provinsi. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Mahasiswa Hebat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa pastinya, mahasiswa akhir yang salah satu prestasinya adalah menjadi Putri Pariwisata NTB ya seperti ini. Oke, langsung aja kita kenalan dan nanti kita bincang-bincang santai ya bersama narasumber ini. Oke, assalamualaikum Diati. Waalaikumsalam. Oke, Diati mungkin kenalan dulu ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainul Mardiati yang saat ini memang betul sebagai mahasiswa akhir yang duduk di semester 8 jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes Mataram. Oke, prestasi terakhir apa ini? Atau Iya, kegiatan terakhirnya? oke. Kalau prestasi terakhir yang saat ini yaitu sebagai Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024. Oke, jadi juaranya ya. Iya, winernya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini salah satu prestasi yang membanggakan tentunya. Itu gimana prosesnya? Mungkin diceritakan sedikit berapa kandidat yang ikut, kemudian proses demi prosesnya gitu. Oke, jadi pemilihan Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika tahun 2024 ini berlangsung pada bulan Desember Mhm. tahun lalu, Oke. 2024. Dan untuk proses seleksinya sebenarnya secara umum mungkin dari segi pemilihan-pemilihan itu sama saja, Mhm. mulai dari seleksi administrasi, terus juga ada seleksi minat bakat, Oke. terus juga ada karantinanya juga. Mhm. Jadi memang perdana sekali tahun 2024 ini Rumah Sakit Cahaya Medika membuka open public pemilihan Teruna Oh Dedaranya. gitu. Iya. Nah sebelumnya emang gimana itu? Sebelumnya itu sebenarnya sebagai bentuk apresiasi karyawan di rumah sakitnya, Internal gitu aja ya. internalnya. Oke. Ya, dan tahun 2024 Gelar. perdana untuk open public. Umum ikut Umum gitu ya. Jadi ikut banyak yang peserta yang ikut ya. banyak. Ada berapa banyak itu? Em, 50-an 50 masuk. an. Dari Ya, 50-an masuk ke tahap demi tahap gitu ya. ya. Jadi Oke. setelah itu ditetapkan Hmm. finalis sebanyak 6 orang Dedara Oke. dan 6 orang Teruna. Di Oke. mana setelah finalis ini barulah kita memasuki seleksi, yaitu di karantina kurang Hmm. lebih selama 3 hari. Oke. Di mana di karantina tersebut kita ada pembekalan Hmm. dan juga seleksi minat bakat, ada juga deep interview. Hmm. Deep interviewnya sendiri dari direktur rumah sakitnya Oke, dan juga langsung ya dari turun ya. owner rumah sakitnya. Oke, langsung turun untuk Iya, tanya-tanya gitu ya. betul. Oke, jadi cukup banyak ya prosesnya. Itu berapa bulan sampai akhirnya pengumuman itu? Kurang lebih 1 minggu prosesnya untuk Satu sampai minggu. pengumuman grand finalnya. Oke, luar biasa. Kalau kemarin saya lihat kan selain dari yang baru tadi, itu kan ada beberapa juga kamu kan ikut berbagai ajang gitu ya. Nah, Iya. kira-kira apa sih yang memotivasi di hati ini untuk ikut? Kok kayaknya sering banget Putri Pariwisata lah macam-macam gitu ya. Mungkin apa disebutin dulu kali ya. Apa Uh, aja yang pernah diikuti? Oke, mungkin berawal sejak tahun 2021. Oke. Mm-mm. Itu saya mengikuti pemilihan Teruna Dedara Kabupaten Lombok Timur. Oke. Ya, itu tepatnya memang tepat sekali baru masuk kuliah. Hmm. Udah sebagai mahasiswa di Poltekkes Mataram. Oke. Tapi kan pada saat itu masih online ya karena Heeh, COVID. oke, COVID Ya, ya. jadi Mahasiswa COVID tapi berprestasi ya. ini. Jadi itu Gitu. pemilihan Teruna Dedara Lombok Timur Satu. 2021 itu sebagai runner up 1 atau juara 2-nya. Oke, juara duanya. Ya, setelah itu Lanjut masuk lagi. kuliah, sudah mulai aktif di perkuliahan. Oke. Terus itu mulai dapat atau ikut di pemilihan Putri Kampus. Oke, Putri Kampus Iya. ikut juga. Ya, pemilihan di Putri Kampus Poltekkes itu sebagai winernya Winner juga, Masya Allah. 2022. Terus di 2022 di tahun yang sama ikut kembali di ajang pemilihan Duta Kosmetik Aman BPOM. Oke, BPOM ya pernah lihat saya soalnya ya. Ya, itu juga membawa nama Poltekkes karena Oke. itu program BPOM Goes to School and Campus. Oke. Jadi itu membawa nama Poltekkes Mataram. Yang ikut dan banyak? banyak. Dari anak SMA, perkuliahan itu banyak sekali. Itu bisa nyampe ya sekitar 50-60 peserta. Oke. Ya, dan itu sebagai winner terbaik 1 juga Masya Duta Allah, Kosmetik keren. Aman BPOM.
Terus di Apalagi nih? tahun 2023 kembali Heeh. lagi mengikuti ajang pemilihan Putri Mandalika NTB. Mhm. Nah, Pernah itu lihat juga ya. ya, Ini kayaknya kalau yang nonton ini mahasiswa Poltekkes ya, Poltekkes Mataram khususnya ya, ini pasti akan sering lihat kemarin-kemarin di tahun itu ya, muncul lah ya, ya. ya Dan di Putri Putri Mandalika Mandalika. itu sebagai juara tiga atau Hmm, Putri Mandalika Kebudayaan. Nah, setelah itu di tahun 2023 juga hmm, itu mengikuti pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara NTB. Nah, di oke. situ saya sebagai perwakilan Nusa Tenggara Barat Hmm, di nasional, oke nasional ya. ya di se-Indonesia. Hmm, Jadi lombanya itu di Jakarta oke. dan di Jakarta dapat penghargaan sebagai Duta Kesehatan Indonesia. Oke, Duta Seperti Kesehatan di Indonesia. Indonesia, Berarti mewakili provinsi Nusa Tenggara NTB. Barat. Luar Iya. biasa. Dan terakhir Heeh, kemarin di tahun 2024 oke. sebagai Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika pemenang satunya. Oke, Seperti luar itu. biasa ya dari berbagai kegiatan ajang tadi ya, mulai dari awal kuliah ternyata sudah aktif sampai akhirnya ya tadi berbagai prestasi, winner juga gitu ya. Luar biasa. Terus dari berbagai tadi ajang yang banyak tadi, kira-kira mana yang paling mungkin menantang atau mungkin prosesnya panjang gitu? Oke, mungkin yang paling menantang sebenarnya semuanya menantang, Pak ya. Mm, Karena meskipun sudah banyak ajang yang saya ikuti, mm. jujur setiap saya mengikuti ajang itu masih ada rasa deg-degan, pesimis, takut. Walaupun tadi ya Walaupun udah udah sering gitu sering ya ya. jujur, Mm, karena mm. saya rasa sebuah lingkungan yang baru pasti ada hal baru yang kita dapatkan seperti Oke. itu. Mm, Jadi kalau dibilang menantang semua menantang, tapi mm. jika harus memilih itu yang paling butuh persiapan itu pas ke nasional. Oke, Karena effortnya jauh mungkin lebih ya panjang gitu. lingkupnya juga berbeda. Kita Oke. berlomba itu benar-benar putra-putri terbaik se-Indonesia, semua Oke. provinsi. Jadi itu yang saya rasa paling menantang ya, apalagi membawa nama Provinsi Nusa Provinsi Tenggara NTB. Barat seperti itu. Oke ya, jadi prosesnya emang ini ya beda dari yang mungkin Iya, yang lain ya, meskipun mungkin sama-sama ada tahapannya dan sebagainya. Nah, tadi menariknya adalah tadi ketika sudah melalui berbagai ajang, terus tadi merasa ya pasti ada fasenya apa ya tadi mungkin gugup dan iya, sebagainya. Nah itu mungkin bisa berbagi dengan teman-teman ini. Kira-kira apa tipsnya dari di hati ini biar ya tadi walaupun gugup itu wajar kok, tapi betul. gimana cara untuk bisa mengatasinya? Oke, jadi mungkin rasa deg-degan, terus Hmm, kayak takut, hmm, pesimis itu kayak wajar, Pak ya. Tapi oke, kalau dari saya sendiri, jujur cara mengatasinya itu yakin sama diri sendiri yang pertama. oke, Terus yang kedua, doa dari orang tua itu sangat membantu sekali buat mengatasi segala ketakutan saya selama ini. oke. Jadi itu sih tips saya yang paling utama, Pak, yakin Hmm, yakin atas kemampuan diri sendiri hmm, dan jangan dulu berpikir hasilnya. hmm. Ikuti aja dulu prosesnya, lakukan yang terbaik, insya Oke. Allah nanti hasil akan mengikuti. Ya, lakukan yang terbaik dulu ya. Iya, Jadi itu. Jadi gak usah ngarep hasilnya dulu, iya, tapi lakukan yang terbaik. Ya, hasil itu nanti ya. Kalau memang udah usahanya bagus, ya betul. insya Allah nanti hasilnya juga bagus. Nah, tadi kembali ke flashback ke belakang tadi, karena dimulai ternyata karirnya ini kan dari awal kuliah. Nah, gimana cara membagi waktu kan saya itu berarti dari awal kuliah sampai sekarang kan udah berproses panjang. Bagi waktunya gimana itu? Antara mengikuti Mhm. berbagai ajang sama kegiatan di kampus gitu ya. Oke, jujur Pak, jadi selama ini, selama mulai awal dari 2021 saya masuk kuliah Hmm, sampai saat ini, prioritas utama saya adalah perkuliahan. oke, Dari semua tetap. ajang yang saya ikuti itu tidak Hmm, ada sama sekali satu ajang yang mengganggu perkuliahan saya. oke. Karena apa? Saya sudah menerapkan prinsip Hmm, prioritas utama adalah perkuliahan. Jadi ketika ada kegiatan ajang yang sekiranya bertabrakan dengan waktu kuliah, saya akan meng-cancel oke. job tersebut, saya akan memilih perkuliahan. Oke. Jadi selama Ini 4 tahun ini beneran ya kayak gitu serius, ya. Oke. mungkin bisa dicek di absen perkuliahan juga. Oke, Jadi menarik, menarik. apapun bentuk kegiatan yang sekiranya bertabrakan dengan jadwal perkuliahan, Hmm, itu akan saya cancel. ya, Jadi selama banyak ajang yang saya ikut ini itu di luar jam perkuliahan. oke. Entah itu waktu libur Hmm, atau mungkin lagi memang tidak ada jam perkuliahan. Jadi itu saya manfaatkan waktunya. oke. Seperti itu. Jadi eh, pastinya yang utama itu kuliah sih Pak. Hmm, Jadi gimana caranya? Karena kan fokus saya sebagai mahasiswa nih, saya udah ada tanggung jawab hmm, harus menyelesaikan pendidikan saya terlebih dahulu. oke. Jadi ini sebagai menyokong prestasi juga di
dunia perkuliahan. Oke, Jadi pendampingan. berprestasi di luar akademik juga penting untuk Hmm, mendukung akademik saya di perkuliahan. Dan alhamdulillahnya meskipun dengan banyak ajang kegiatan. kesibukan kegiatan ini justru akademik saya juga tidak terganggu. Dengan Oke. apa saya bisa membuktikan sejak semester 1 sampai Hmm, semester 7 ya sekarang terakhir itu saya tetap menjadi juara umum oke. dan mendapatkan beasiswa berprestasi sudah 7 Oke, semester ini. nah salah satu ya cirinya ya artinya aktivitasnya ada, akhirnya tadi ya ada dapat beasiswanya juga gitu ya. Oke, dapat beasiswa, mahasiswa berprestasi Prestasi. ya. Mungkin bisa di-spill IPK-nya berapa sih terakhir gitu ya? Terakhir berarti semester 7 Hmm, eh, untuk IP semester saya hmm. 3,96, Waduh, untuk 3,96. IPK-nya 3,76. 3,76 Iya. luar biasa ya sudah kumlot ya. Jadi tadi tipsnya artinya walaupun berbagai kegiatan tetap prioritasnya adalah Perkuliahan. di kampus ya. Iya, betul. Walaupun ya sebenarnya masih dosen itu kan juga memberikan dispensasi gitu Iya. ya. Tapi luar biasanya mungkin tadi ya artinya prioritasnya tetap didahulukan yaitu perkuliahannya seperti itu. Oke, kalau gitu menarik karena bahas perkuliahan. Kira-kira planning setelah ini apa? Setelah nanti kan bentar lagi lulus ya Iya, ini ya insya betul. Allah ya. Wisuda kemudian lulus, planningnya apa? Mau kerja atau mungkin mau kuliah lagi atau mungkin lebih ke non akademiknya nih mau ngikutin ajang-ajang yang lain nih. Untuk planning kedepannya mungkin karena sudah sejak awal diniatkan untuk menyelesaikan Mhm, pendidikan di jurusan gizi khususnya di Poltekkes Kemenkes Mataram mhm. yang tentunya insya Allah kedepannya setelah lulus akan menjadi ahli gizi. Oke. Jadi planningnya pastinya saya akan memanfaatkan ilmu ini kepada orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak dan Hmm, cita-citanya pastinya ingin menjadi ahli gizi. ahli gizi tetap Iya, ya. dan untuk di luar itu mungkin seperti yang Bapak bilang tadi dari segi non akademinya akan insya Allah terus berjalan karena seperti sebelumnya akademik dan non akademik itu bukan menjadi pilihan tapi harus tetap berjalan Beriringan bersamaan gitu ya. seperti itu. Dan Oke. satu lagi mungkin untuk lanjut mungkin ya Mhm, untuk lanjut, lanjut lanjut nggak? pendidikan insya Allah kalau ada rezeki dan kesempatan diusahakan seperti Lanjut itu. ya. Iya, Ya luar biasa kan tadi kan akademiknya udah oke gitu ya. Jadi ketika nanti disupport dengan lanjut kan ya otomatis dapat lebih ini menebar manfaatnya jauh lebih banyak lagi gitu ya luar biasa mudah-mudahan ini oke kalau kita bicara support dari kampus nih dengan berbagai prestasi itu apa sih seperti apa supportnya itu. oke. Luar biasa sih support dari kampus ini, Hmm, Pak. Apalagi sejak saya masuk hmm, kampus, oke. di mana dari segi organisasinya, Hmm, di situ kan saya juga mengembangkan diri. oke. Banyak pelajaran pengalaman yang saya dapatkan dari Hmm, dalam kampus. Setelah itu juga, apalagi pas ajang ke nasional, itu hmm, benar-benar disupport support ya. dari jurusan, dari rektorat, dari kampus Poltekkes Kemenkes Mataram. Semangatnya, dukungannya buat All out ya. iya vote dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk support yang Eh, saya rasakan sangat berharga bagi saya dan suatu kebanggaan hmm. bisa membawa nama baik juga kampus Poltekkes Kemenkes Mataram. Oke, luar biasa ya. Jadi supportnya ada ya dari Iya, kampus ya. Tadi dengan prestasi ya otomatis kampus juga akan memberikan support iya. terbaiknya untuk para mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, di sesi kedua ini kita tanya jawab. Tanya jawabnya ini cepat ya. Jadi silahkan dijawab dengan cepat. Ya, nanti saya akan berikan pertanyaan, kemudian nanti di hati tinggal jawab dan mungkin beri alasan kenapa mau menjawab itu gitu ya. Oke, Deg-degan. pertanyaan. Ini pertanyaannya ini pilihan gandanya ada 6 ya, A, B, C, D, E, F. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah lebih suka berbusana tradisional atau modern? Tradisional. Alasannya apa? Unik kalau tradisional tuh Unik. unik. Kalau modern itu banyak ya. Kalau tradisional Oke, tuh suatu keunikan ciri khas ciri khasnya ada ya. seperti itu ya. Jadi Apalagi NTB gitu ya. bener banget. Oke. Hmm. Itu sih Jadi alasannya. kalau di hati sendiri kalau mengikuti berbagai ajang itu pasti biasanya mungkin ada kali ya yang diminta harus Ah, berpakaian ah, ah, gini ah. atau seperti apa? Itu pasti ada sih Pak. Oke. Setiap ajang itu pasti ada, Hmm. apalagi ke nasional membawa nama provinsi. Jadi Oke. pada saat itu saya membawakan baju adat Sasak Oke. pada saat itu. Hmm. Jadi dapat banget di situ Feelnya, rasanya kalau pakai baju tradisional. kebanggaannya itu Iya ada benar. gitu ya. Oke, good. Oke, lanjut kedua. Lebih pilih
menjadi pembawa acara TV kesehatan atau bintang iklan kosmetik? Aduh, Karena kan ada BPOM-nya tadi. berat nih pilihannya. Apa nih? Pembawa acara TV atau bintang iklan kosmetik? Yang mana? Harus pilih satu nih, Pak. Iya, satu terus kasih alasan kira-kira kenapa kok condong ke situ gitu ya. TV TV materi kesehatan. kesehatan, iya. Oke, kenapa alasannya? Alasannya karena basic saya kan sebagai mahasiswa kesehatan ya. Oke, Jadi insya Allah dari teori-teorinya sudah ada bekal buat Oke. menyampaikan edukasi ke orang banyak. Oke, pengetahuannya udah Iya, dapet ya, jadi untuk menyebarluaskannya jauh lebih mudah gitu ya. betul. Keren. Apalagi kan punya ini kan pengalaman pembawa acara kan sering kan di kegiatan-kegiatan. Nah, tentu itu menjadi basic juga tambahan. Oke, selanjutnya pidato 5 menit atau sesi foto 2 jam. Sesi Biasanya foto 2 jam. 2 jam nggak kerasa ya kalau Benar. foto ya kayaknya ya. Ya apalagi fashionnya di situ. Oke, Jadi nggak fashionnya. berasa walaupun berjam-jam itu udah fashionnya di situ jadi suka Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi cewek tuh kayak gitu ya. Jadi kodratnya memang 2 jam ya nggak terasa daripada 5 menit harus Iya. pidato gitu ya. Harus nyiapin lagi susunan kata-katanya apa gitu ya. Oke, selanjutnya. Lebih sulit belajar tentang gizi atau jalan di atas panggung dengan heels? Lebih sulit yang mana ini? Yang mana? Karena Lebih kalau akademik kan sulit, sebenarnya kan lancar-lancar aja ya, iya. nggak ada masalah ya. Lebih sulit berjalan di atas panggung dengan heels. Ya, apalagi di berbagai ajang tadi ya Iya. mungkin ya. Karena nggak hanya jalan, tapi di situ dari segi mental, Oke. terus juga dan jujur heels itu kan ada banyak sentinya ya. Oke. Mungkin tantangannya di situ semakin tinggi, otomatis dari segi keseimbangan tubuh itu juga kita Oke. harus pelajarin. Dan juga Menarik. Saya baru tahu. rasa ketika ditonton sama Oke, orang banyak orang gitu ya. banyak orang dan latihan tuh beda kan. Mm-mm. Jadi walaupun pas sudah latihannya udah percaya diri, tapi bisa aja kita nggak tahu nanti ada satu dan lain hal Oke. pas tampil bisa aja ada kesalahan tuh. Jadi itulah agak sulit gitu kalau Iya. di situ. Kalau belajar gizi masihlah aman. Aman ya. Tadi udah dibuktikan dengan akademiknya oke ya. Ya tadi ya berarti kalau tantangannya itu apalagi yang melihat kan mungkin orang-orang penting juga kan. Iya, Ya, itu juga benar. berefek. Tadi ngomong heels ya. Heel yang paling tinggi yang pernah kamu pakai kurang 17 berapa? cm. Buset, 17 cm. 17 cm itu berapa? Itu luar biasa banget tinggi. Tinggi banget ya, itu benar-benar butuh latihan ya Iya. untuk bisa jalan seimbang. Benar. Oke, keren. Oke, selanjutnya. Kalau harus promosi budaya NTB dengan satu benda, kira-kira pilih sasak tenun atau kerajinan mutiara? Sasak tenun. Sasak tenun. Karena emang sering dipakai juga ya. Betul. Jadi Oke. kalau tenun sama aja sih sebenarnya, tapi saya memilih tenun. Kalau mutiara kan itu kepada aksesoris Oke. bisa kita manfaatkan. Kalau tenun itu lebih ke fashion designer, kostum. Nah, saya mungkin lebih tertarik ke kostum tenun Fashionnya. yang bisa kita manfaatkan. Oke, jadi brandingnya juga Iya. ada gitu membawa NTB-nya tadi ya. Oke, selanjutnya bikin vlog tutorial masak atau vlog traveling. Aduh, Yang mana ini? ini semua kayaknya saya banget. Oh nih, ya, kalau oke. bisa Oh dipilih. suka traveling juga. Suka Eh, vlog traveling atau vlog memasak gitu. Kayak tadi tips untuk diet di ini Ramadan gitu misalnya. Oke, Menarik yang mana? buat vlog traveling. Traveling ya, lebih menarik dia. Refreshing gitu ya. Iya, Karena lebih santai mungkin ya. benar karena jujur selama ini sebenarnya sering juga buat gizi, Oke. tentang gizi. Cuman agak kurang karena Oke. lebih fokus kan kalau kuliah gitu ya udah enjoy proses momen Oke, belajarnya. ngikutin aja ya. Jadi kurang dapat dokumentasinya. Hmm. Nah, kalau traveling nah justru lebih waktunya kan kapan aja bisa kalau gitu. Jadi lebih enaknya vlog traveling. Bahasanya juga santai Iya, ya. benar. Artinya nggak ada ketentuan seperti Benar. apa, jadi nggak kaku gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Oh, traveling terjauhnya kemana? Terjauh ya. Kemana ya? Mungkin kalau Atau sudah kemana aja deh? Kemarin kan kayaknya yang dapat yang apa ya kejuaraan terakhir tadi yang mana? Yang kejuaraan apa?
yang terakhir yang jadi brand ambassador di salah satu rumah sakit itu, Heeh. kan bukannya ada tulisannya Oh, traveling Thailand gitu ya? yes. Jadi Itu gimana itu? benar banget Pak. Jadi Heeh. itu sebagai salah satu hadiah Hmm, kita sebagai winner oke. pertama itu adalah trip to Thailand. Oke, terus udah? Karena saya belum, Oh, itu di belum. akhir tahun karena Oke. dari kebetulan saya satu pasang winnernya itu masih mahasiswa semester akhir. Oke. Jadi kita memberikan jadwal kita. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya memprioritaskan Disesuaikan. Oke. ya, jadi saya memberitahu bahwa saya semester akhir, Mm-mm. jadwal saya seperti ini, mungkin setelah bulan ini baru bisa seperti itu. Oke, jadi Jadi vendor yang mengikuti iya, ya. Oke. nah jadi itu belum jalan, cuman akan nanti di akhir tahun. Oke, oke. Jadi ke luar negeri. Oke, luar biasa Thailand ya. Nanti Iya. pulang-pulang pakai bahasa Thailand gitu ya. Oke, menarik. Satu pertanyaan lagi ya. Kalau lagi masak, pilih mie instan atau delivery makanan sehat? Delivery makanan Udah sehat. pasti ya. Iya, pasti itu. Makanan favoritnya apa? Yang sering dimakan gitu. Apalagi kalau pas mungkin berbuka puasa kayak gini. Sambal. Sambel aja ya Kalau pokoknya. di sini itu sebutannya beberok. Oh, beberuknya. Iya, Oke, apapun lauknya pokoknya ada beberuknya gitu ya. betul. Oke, oke, luar biasa. Di luar ekspektasi Iya, dia. Kirain apa gitu, taliwangnya atau apa, iya, ternyata beberuknya ya iya. ternyata khasnya. Ya mungkin khasnya mungkin ya ada, kan ada sayurnya, ada Mm-mm. sambelnya itu ya. Oke, oke, menarik. Oke, kita masuk ke closing statement ya di akhir podcast kali ini. Nah, saya kasih di hati ini waktu 60 detik. Ya, silakan di hati kasih tips untuk para penonton podcast ini. Kira-kira gimana sih tadi caranya untuk membagi waktu dengan baik antara akademik juga oke, kemudian prestasi untuk mengikuti berbagai ajang juga oke. Silakan. Oke, halo semuanya buat teman-teman yang menonton. Tips saya agar teman-teman mungkin bisa menyeimbangkan prestasi akademik maupun non-akademik secara bersamaan. Yang pertama adalah niat dan kemauan dari diri sendiri itu harus ada yang pertama. Yang kedua, yakin atas kemampuan diri sendiri, jangan insecure, perbanyak bersyukur. Terus yang ketiga, restu orang tua jangan sampai dilupakan. Dimanapun dan kapanpun, apapun kegiatannya tetap minta restu orang tua. Terus yang ketiga pastinya usaha juga, jangan doanya aja tapi usahanya juga. Dan yang terakhir mungkin jangan melihat atau pikirkan hasilnya, terus jangan memikirkan apa hal yang belum terjadi. Lakukan saja yang terbaik, maksimalkan prosesnya, usahanya, insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti juga yang terbaik. Jadi mungkin itu, dan akademik non-akademik itu bukan sebagai pilihan, tapi suatu hal yang harus bersamaan kita untuk perjuangkan. Mungkin itu, terima kasih. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Salah satu yang tak petik tadi bahwa berikan yang maksimal dulu ya. Jadi nggak usah ngarepin hasil tapi maksimalnya dulu, berprosesnya yang paling maksimal tadi. Oke, kita akhiri podcast kali ini bersama Diati, salah satu mahasiswa berprestasi, dan ketemu lagi di podcast Mahasiswa Hebat. Dadah, terima kasih semuanya. Halo teman-teman, gimana nih puasanya? Harus tetap semangat ya. Saya Ainul Mardiati, sebagai mahasiswa jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes Mataram, mau berbagi tips nih, cara mengatur pola makan agar tetap sehat dan bertenaga. Yang pertama, sahur dengan makanan yang seimbang. Yang kedua, hindari makanan berlebih saat berbuka puasa. Yang ketiga, perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, memilih cemilan yang sehat. Dan yang kelima, minum air yang cukup. Tetap jaga kesehatan, semangat puasanya!